saya mencoba mengontak teman yang dekat dengan Pak JK. Ya. Pak JK saat itu sedang ada di Eropa. Yes. Jawabannya Pak JK itu sangat mengkhawatirkan. Ke teman saya langsung ya. Keduanya saya simpan. Karena di forward ke saya masih dua-dua. Dua-dua artinya bahwa komisioner KPK itu masih terbelah. Oh, dulu itu kalau saya komisioner KPK. Itu sebelum waktu itu masih belakangan. Tapi belakangan itu sudah pun harus tersangka. Coba Pika kembali lagi di Produktif, ruang diskusi dan perspektif bersama saya Babe Dio alias Ricardo Tio. Kali ini saya diundang oleh Bang Ges Khalifa, sahabat Thomas Lembong dan Mas Anies Baswedan. Gimana Bang? Apa kabar Bang? Hai, alhamdulillah. Alhamdulillah nih saya udah diundang Bang Ges ke kantornya Bang Ges ini. Kesibukannya hari ini apa Bang sekarang Bang? Sama aja dari dulu ya, kesibukan saya kan kalau di sosialnya pendidikan. Iya. Saya ada beberapa sekolah di Jakarta. Betul. Salah satunya alhamdulillah terbaik di Jakarta sudah 15 tahun berturut-turut. Oh, nama sekolahnya apa Bang? SD di Sanandiri. Oh, sini. Ada juga di Cibubur. Selebihnya ya mengelola bisnis properti. Oke, siap Bang. Bang, ini mau nanya nih, ini kan lagi masih viral ya? Isengannya, kayak iseng di politik. Oh, politik iseng ya berarti ya? Bang, ini mau nanya nih, kan masih terkait kasus Tom Lembong nih. Sudah divonis 4,5 tahun. Ya. Tuntutan jaksa kan 7 tahun. Ya. Tapi anehnya ini Tom Lembong ini tidak terbukti mens rea atau niat jahat, tidak menikmati hasil korupsi, tidak terbukti. Nah, menurut Abang ini ada pengaruh invisible hands nggak dalam kasus Tom Lembong ini? Dari awal, Ya, dari mulai dia tersangkakan, saya sudah katakan penersangkaan Tom Lembong adalah resiko yang harus diambil karena mendukung Anies Baswedan. Itu bahkan sebelum Pak Tom menyatakan secara publik. ya, Itu kan kalau dia nyatakan di ruang pengadilan ya, Ya. pengadilan. Kalau saya pada saat dia ditersangkakan, saya sudah katakan itu adalah resiko yang harus diambil diterima Tom Lembong karena mendukung Anies Baswedan. betul. Bahwa pada tersangkaan Tom Lembong itu ya hukum dan persidangannya itu hanya prosedural semata, mekanisme formal untuk memenjarakan orang. Yes. Nah, soalnya gini Bang, kemarin kan aku nonton di angket suara Ainus, Ya. pengacara Tom Lembong bilang waktu tersangkain Mas Tom Lembong itu tidak ada 2 alat bukti Bang. Benar. Dan itu kan betapa zalimnya. Memang. Jadi kan yang dijadikan alat bukti audit BPKP. Iya. Ya, kadang-kadang sepak preset tuh jadi BPKB. Iya. Nah, sudah bicarakan kan BPKB kan, Iya. BPKP gitu. Nah, itu ketika diminta, bahkan sampai persidangan sudah berjalan sekian lama, baru diberikan. Dari awal tidak pernah diberikan. Jadi ketika diberikan pun, Tom Lembong kan ahli keuangannya. Yes. Itu sangat detail, sangat teliti Pak Tom memeriksanya. Bahkan ada yang salah, Ya. error, pengaliannya segala macam, hal-hal yang sangat elementer sifatnya. Betul. Jadi kalau hal yang elementer aja salah, apalagi yang misalnya dalam konteks auditnya. Betul. Lalu pada saat di persidangan, auditornya tidak datang, Oh. yang datang orang lain. Dan tidak datang itu bisa berarti dia tidak siap. Ya. Soalnya gini Bang, jarang banget ya netizen ngebela dalam kasus tersangka korupsi apa terpidana korupsi itu ngebela gitu loh. Biasanya kan udah kok hukumnya ini terlalu rendah, ini malah mendukung saya bersama Tom Lembong gitu loh. Terkait pandangan politiknya netizen tersebut ya, nggak terlepas dia pendukung Anies atau Ganjar loh ya.
Adapun pendukung Prabowo pun juga ada sebenarnya yang menyayangkan kok Tom Lembong dihukum gitu loh Pak. Iya. Itu menurut Abang gerakan apa sih sebenarnya netizen bisa bergerak itu? Pertama, sebelum memberikan dukungan, masyarakat mayoritasnya netral. Mayoritasnya netral, tidak langsung menyatakan dia tuduh. Ya. Juga tidak memilih. Tetapi semakin hari kan pemerintahan berjalan, terutama dari teman-teman Pak Tom, apalagi dari tim pengacara memberikan data-data faktual. Yes. Terus menerus, dan itu kan tidak bisa dibungkam. Yes. Lalu beradu opini dengan kejaksaan. Ya. Pada saat beradu opini itu memang terlihat kejanggalannya gitu. Yang diminta oleh tim pengacara, bukti, 2 alat bukti tidak didapatkan, audit BPKP-nya tidak didapatkan, macam-macam hal. Masuk ke persidangan. Ya. Masuk ke persidangan sampai saksi-saksi yang dihadirkan oleh kejaksaan pun tidak bisa memberikan bukti secara valid bahwa Tom Lembong salah. Kan orang membaca. Barulah setelah itu semakin hari dukungan itu menjadi kencang dan sebagian besar masyarakat mengambil sikap. Betul. Soalnya di ini Bang menjadi template di IG story loh. Ya. Saya bersama Tom Lembong bahwa ketidakadilan ada di negeri inilah istilah narasinya begitu. Nah ini yang sangat saya khawatirkan ya sebenarnya kasus Tom Lembong ini ya nggak beda jauh sama Hasto juga sih Bang sebenarnya. Kayak apa ya kayak kita kompak gitu loh Bang antara yang melihat masyarakat ini melihat kok ada kriminalisasi politik gitu di dalam kasus Tom Lembong ini Bang. Ya, saya kasusnya Pak Hasto tidak terlalu mengikuti ya, karena saya mendalamnya hanya kasusnya Pak Tom. Ya. Saya tidak memberi dukungan, tetapi saya kalau bicara tuh kalau saya tidak punya datanya Susah ya. ya. Udah terbiasa lah itu, saya harus by data lah ya. saya terbiasa semacam itu gitu ya. Nah dalam konteks Tom Lembong ini karena saya mengikuti sejak awal, Ya. apalagi saya juga berteman dengan dia. Ya. Nah, tidak, memang ini adalah kriminalisasi terhadap orang politik. Yes. Tidak bisa tidak. Kaitannya kenapa ada kriminalisasi? Kaitannya kepada Anies Baswedan. Betul. Karena gini Bang, kan kayak kemarin Abang berdebat tuh sama dengan Ketua Komisi Kejaksaan tuh, Mas Pujiono ya? Iya, saya salah menyebut namanya Mujiono. Oh Pujiono ya kan tuh. Karena saya baru pertama kali ketemu. Soalnya Abang kayak menggebu-gebu, ini baca data ini. Nah itu apa sih yang membuat Abang kayak terkesan menggebu-gebu terhadap Ketua Komisi Kejaksaan tersebut waktu dalam debat kemarin itu Bang? Kalau kamu perhatikan Ya. di acara itu 1 jam 30 menit Ya. media. Betul, ya saya tahu. Jadi 1 jam lebih itu. Mungkin kalau setengah jam pertama orang masih menerangkan. Ya. Setelah 1 jam kan saya sudah membaca pembicaraan. Betul. Saya masih menahan hati untuk menginterupsi, Ya. memotong. Saya masih menahan diri. Jadi ya. Tapi semakin panjang, karang mengarangnya itu semakin overload sudah. Iya. Sudah melampaui kemampuan saya untuk menerima. Ya. Oleh sebab itu akhirnya saya bertanya, bisa ke Anda kemari tidak bicara tidak ngarang? Betul. Itu pertanyaan pertama saya. Karena saya sudah yakin dia ngarang. Iya. Yang kedua, saya tanya dulu agar saya tidak salah. Yang Anda katakan tidak ada rapat koordinasi. Ya memang tidak. Anda punya data? Punya. Saya keluarkan data. Datanya masih berbeda juga. Ya sudah, saya untuk memberikan keyakinan kepada dia dan kepada banyak orang bahwa ini bukan persoalan hanya debat publik. Yes. Ini persoalan harkat martabat manusia yang terzalimi. Ya. Kalau kita bicara itu, saya nggak tahu ya, terserahlah orang lain mau gimana pandangannya. Tapi kalau saya bicara, saya ingin berlaku benar.
bukan ingin terlihat benar. Benar. Itu satu. Yang kedua, saya tidak punya asosiasi secara material kepada siapapun. Maksud saya adalah saya tidak menjadi orang berusaha untuk tidak menjadi orang yang hipokrit maupun oportunis, karena saya bergantung pada seseorang dengan jabatannya dan sebagainya. Saya tidak pernah punya itu. Bahkan ketika Pak Anies menjadi gubernur, banyak hal saya mengkritisi Pak Anies, bahkan saya minta tidak lewat mulut saya supaya besar kritik itu. Dalam soal apa saya minta Pak Anies dikritik supaya nggak salah tempat kritiknya. Air bersih. Saya katakan pada Faldo pada saat dialog itu, kalau mau mengkritik Pak Anies itu, saya kasih dua. Satu persoalan air bersih, satu persoalan pemakaman. Kalau di Jakarta itu krisis pemakaman. Ini kebutuhan warga, jangan mengkritisi yang mengada-ngada. Kalau yang kayak gitu mudah dilawan, tapi kalau kritik soal itu saya bantuin dadanya. Karena kita warga butuh air bersih. Jadi saya tidak punya asosiasi atau kedekatan berdasarkan ketergantungan pada. Dan saya melihat bahwa sebagian orang yang berbicara di TV itu dia terpaksa meninggalkan akal sehatnya karena dia terasosiasi. Karena gini Bang, jadi kalau belajar dari kasus Tom Lembong, harusnya kan kalaupun dia ibaratnya benar-benar tersalah ya, harusnya kan periksa juga dong kayak Zulhas, Agus Suparmanto yang mantan Mendak. Kok cuma hanya Tom Lembong itu kan jelas sekali, karena Tom Lembong tidak ikut ke rezim, tiba-tiba dicari-carilah kesalahan. Dan kejaksaan itu kan kemarin bilang bahwa dia memperkaya perusahaan swasta atau apa gitu kan bilangnya alibinya. Menurut Abang gimana Bang dengan adanya narasi dari kejaksaan yang emang Tom Lembong tidak memperkaya diri sendiri, tidak punya niat jahat, tapi justru memperkaya perusahaan swasta tersebut Bang? Menurut Abang gimana dengan narasi seperti itu? Kan begini ya, logisnya kalau Tom memperkaya orang lain, yang diperkaya adalah korporasi. Harusnya pemilik korporasinya dong. Betul. Yang kedua, yang dari korporasi nggak jadi itu, direktur operasionalnya. Lalu tidak hanya korporasi swasta yang terlibat dalam itu, ada juga Inkopol, ada juga Inkopar. Mereka tidak tersangka. Itu dalam sisi dakwaan jaksa, orang-orang yang didakwa itu. Dan itu juga sudah terlegitimasi dengan pernyataan dari si ketua komisi kejaksaan itu sendiri pada saat bicara semalam. Dia katakan bahwa bobot politiknya kalau Tom Lembong itu lebih ringan daripada dijadiin gorengan juga tuh sama netizen. Wah, kepleset nih. Kepleset memang dia alam bawah sadarnya menyatakan itu ya. Oke. Jadi itu kan sudah terlegitimasi ya. Lalu tentang memperkaya orang lain dibuktikan di dalam fakta persidangan, kamu tidak kenal dengan orang-orang itu sama sekali. Bahkan ketika dikatakan bahwa Tom Lembong rapat bersama mereka, dia mengatakan itu pun bukan dia yang melihat, katanya. Oh, berarti hanya katanya? Iya. Oke. Jadi makanya hakim itu menyatakan bahwa tidak ada mens rea. Nah kalau tidak ada mens rea, ini kan jadi perdebatan hukum yang agak aneh. Karena mens rea itu mencakup berbagai elemen, kesengajaan, kelalaian, teledor, macam-macam. Kalau tidak ada itu, orang tidak bisa dipidana. Betul, karena kata Ferry Amsari kemarin pun kalau tidak ada mens rea-nya,
nggak batal dengan sendirinya. batal dengan sendirinya. Tapi ya namanya pengadilan negeri, pengadilan di negeri Konoha ya seperti ini, Bang. Nah itu dia. Jadi kalau kamu balik lagi pada tadi tentang apa namanya tentang jaksa itu Ya. dan hakim yang juga mengatakan bahwa Tom Lembong memperkaya orang lain, itu sudah batal. Betul. Jadi apa dong yang membuat Tom salah? Kan begitu, prosedur. Nah kalau prosedur kan menteri punya kebijakan. Yes. Diskresi. Ya. Kalau kayak prosedur formal tidak terlaksana dengan baik, Yes. itu kesalahan administrasi, Ya. bukan kesalahan pidana. Betul, itu sepakat. Itu. Saya jadi harus mengingat-ingat materi filsafat hukum saya semester awal nih. Karena saya nggak apa belajar hukumnya itu nggak panjang gitu ya. Semester awal lah diberikan materi-materi itu. Lalu ada lagi yang aneh di dalam keputusan hakim itu. Tom itu mengedepankan ekonomi kapitalis. Ya, itu baru kali ini loh, Bang. Putusan vonis hukum dari hakim karena dia ekonomi kapitalis. Sebuah paham. Pertanyaannya adalah pertanyaan besarnya, hakim itu ngerti nggak tentang kapitalisme? Paham nggak definisi kapitalisme? Kalau dia paham, maka dia ngerti bahwa negara ini transaksinya sekarang terjadi ini adalah Kapitalisme. Ya. Kan begitu. Bahkan saya percaya dan yakin Tom Lembong jauh lebih mengerti tentang ekonomi Pancasila yang disebut oleh hakim juga dalam keputusannya dibanding hakim itu sendiri. Karena Pak Tom bersama Pak Anies pada saat Pak Anies menjadi gubernur Jakarta itu membuat konsep-konsep tentang distribusi, bukan hanya konsep ya, jadi kebijakan, distribusi keadilan sosial dalam konteks ekonomi melalui mekanisme pasar. Ya. Lalu saya merujuk pada saat kuliah itu saya sempat mewawancara Pak Mubiarto. Kalau bicara tentang ekonomi Pancasila kan rujukannya Pak Mubiarto, Profesor Mubiarto. Yes. Dialah yang mengawali ide dan gagasan itu. Bukunya diterbitkan oleh LP3S, judulnya Ekonomi Pancasila, Gagasan dan Kemungkinan. Dan di masa itu pun gagasan itu oleh banyak orang dipandang secara skeptis. Tetapi Pak Tom itu melakukannya secara teknokratik dengan ide-ide. Maka ketika Pak Anies mengumpulkan para bank daerah yang diinisiasikan oleh Bank DKI waktu itu ya, dia katakan bagaimana melayani pasar itu dari mulai yang di bawah secara premium, karena buat kita uang 500.000 1 juta tidak besar, tapi buat mereka besar dan uang itu bisa menggerakkan ekonomi. Nah, UMKM di Jakarta itu diadvokasi, diberikan pelatihan administrasi, kan biasanya UMKM nggak ngerti. Ya, betul. Sampai mereka bisa masuk ke akses perbankan. Ya. Itu jumlahnya nggak main-main. 289.000 apa 293.000. Janjinya Anies selama kampanye namanya bukan Jackpreneur, namanya OKOC. OKOC. Kemudian karena itu kan idenya Sandi. Karena Sandinya ikut Pilpres, maka itu ditarik ke nasional, itu diganti jadi Jackpreneur. Nah itu gagasan awalnya itu janjinya 200.000. Di akhir Anies gubernur itu mencapai 290.000-an plus minus. Jadi melampaui hampir 50%. Itu ya. Jadi saya melihat ini loh Bang. Sebenarnya kan apa yang dilakukan Tom Lembong itu kan sebenarnya kan atas instruksi Presiden Jokowi waktu itu. Iya. Nah, kenapa kok Presiden Jokowi tidak dihadirkan di situ mestinya? Harusnya kan dia bertanggung jawab mestinya. Kan ibaratnya Tom hanya mengikuti instruksi Presiden waktu itu. Anda berbicaranya ini dengan logika normal. Iya. Berarti hakim ini putusannya tidak normal ya berarti ya? Enggak.
Bahkan kalau saya sih, saya meyakini dan saya dalam hal ini sulitkan hal-hal yang kayak gini punya datanya. Ya. Tapi saya meyakini bahwa ketika Tom itu ditersangkakan, maka pengadilan sudah dioperasi. Berarti pengadilan sesat ya jatuhnya. Iya. Jadi saya yakin vonis Tom Lembong itu sudah disiapkan sebelum persidangan berlangsung. Soalnya gini Bang, saya update status di Threads ya. Iya. Kurang lebih bunyinya begini. Buzzer Mulyono bersuka cita atas vonisnya Tom Lembong, tapi masyarakat yang tidak partisan justru berempati kepada Tom Lembong. Itu yang nge-like sebanyak banget Bang. Oh, iya. Ya, dan yang repost ulang juga banyak. Saya sampai kaget. Wah, berarti artinya netizen banyak yang mayoritas waras gitu loh Bang. Untuk Tom gitu kan. Terlepas dia pendukung Anies atau bukan pendukung Ganjar atau apa ya, tapi melihat wah kenapa ini ternak Mulyono masih kayaknya dendam banget gitu loh Bang sama Tom Lembong ini. Dia udah terbukti kok sesuai ini di pengadilan gitu loh. Padahal kalau mereka lihat isi persidangan kan nggak ada terbukti sama sekali. Saya juga bingung. Sewaktu-waktu nanti misalnya ada Bang Gies jadi menteri atau apa, takut bikin kebijakan, nanti gue tersangkakan, nanti gue beda haluan. Saya malah yang bingung dengan kebingungan Anda. Apa tuh Bang? Kok Anda bingung dengan mereka? Karena kan gini ya, saya kan juga ikut bermain di medsos, Ya. di media sosial. Sering sekali mendapat komentar-komentar yang seperti itu. Iya. Lalu saya telusuri akunnya, saya lihat komen-komennya, dan yang lain pemihakannya. Biasanya maklumi, pantas aja bego internet. Jadi buat apa gitu dalam? Iya. Udah mereka itu orang-orang yang patut kita prihatin. Betul. Karena hidupnya itu gimana ya? Mungkin udah nggak mampu lagi menutupi kebutuhan hidupnya secara melalui jalur yang halal. Jadi ya yang jadi belajar dengan komen yang Rp400, dan itu bukan hanya mereka ya, lapis bawah ya, bahkan lapis atas ada yang memainkan. Betul. Ada pengorkestrasinya punya. Nah, dalam kaitan dengan ini juga tidak lama lagi, ini dicatat ya, nanti Ya. dalam beberapa waktu nanti akan ada para intelektual tukang yang dikatakan punya gelar SHMH atau doktor, PhD, yang akan membela keputusan hakim. Lalu nggak lama lagi ya akan ada tukang survei yang akan mengatakan sekian puluh persen masyarakat mayoritasnya puas dengan keputusan majelis hakim. Wah, nanti omonginnya pas off the record aja nih Bang. Kenapa? Omonginnya off the record aja nih. Biar jadi rahasia atau Abang mau ngomong. Mau keluarin aja, nanti kan udah berkali-kali saya nyatakan yang kayak gini dan terbukti udah berkali-kali kan. Itu siapa Bang kira-kira Bang yang nanti ya sebut satu ya kira-kira? Saya nggak nyaman kalau hal ini menyebut nama orang ya. Ya. Tapi mendingan Anda cross check ketika kasus Formula E Ya. dimasalahkan, lalu ada ahli hukum yang mengatakan ada mensrea. Dia dosen di kampus nggak jauh di Jakarta. Oke. Dia tadinya dosen di daerah Jakarta Selatan, belakangan pindah ke agak lebih jauh lagi. Siap Bang. Tinggal Anda cari aja. Soalnya itu saya tinggal nunggu kapan dia keluar nih. Mungkin belum dapat orderan. Oh, bisa jadi ya. Yang kemarin kan Abang berdebat sengit tuh sama Mas Yudi ya, yang dia ekspernya di KPK ya kan. Abang bilang Anies itu akan ditersangkakan kalau misalnya tidak diselamatkan oleh Partai Nasdem. Ya. Itu beneran real Bang. Kan dia selalu mengelak tuh si Mas Yudinya itu. Ini aku baru tahu soalnya kalau nggak nonton Abang kemarin tuh, fun fact aja itu sebenarnya aku tahu. Kalau Anda mengikuti kasus itu, Anda akan mengatakan itu. Karena begini,
Anies itu sudah kita dengar mau ditersangkakan itu sudah lama. Ya. Berjalan proses itu, buktinya nggak dapat. Tetapi tekanan dari Firly untuk mentersangkakan Anies ke institusi KPK itu semakin keras. Ya. Lalu di bawahnya itu menolak. Beberapa orang menolak. Pak Endar, Pak Karyoto itu menolak. Pak Karyoto sekarang jadi Kapolda. Yes. Endar saya nggak tahu. Katanya kan diminta balik lagi Bekasi. Setelah sebelumnya Yudi dan kawan-kawan tidak lolos tes wawasan kebangsaan. Ya. Kan? Nah, ketika proses dinamika terjadi di KPK itu, saya sudah dapat data pembicaraan tentang Anies akan ditersangka. Tapi kalau saya bunyikan, itu nggak bunyi karena si temannya Pak Anies. Alhamdulillahnya Tempo juga dapat Info. iya, ditelusuri sama Tempo, dijadikan judul apa ya, agenda mentersangkakan Anies, judulnya saya lupa. Ya, tapi ya. Tempo ada. Saya tahu, tapi lupa judulnya. Lalu KPK mundur lagi karena itu menjadi pembicaraan publik. Lalu ada seorang profesor yang ngomongnya bolak-balik, sekarang juga bolak-balik juga, saya mengatakannya di pengendara angin. Tergantung isunya, isunya lagi ke kanan. Katakan bahwa Anies itu bisa disangkakan macam-macam lah. Ya. Tetapi ditolak di internal KPK. Dibawalah mereka rapat. Ini tidak terpublikasi. Yes. Tapi di internal KPK tahu, di BPK juga tahu. Mereka rapat di BPK. BPK sudah mengeluarkan hasil audit, tidak ada masalah tentang Formula E. Yes. Tetapi setelah itu kemudian diminta BPK menyatakan ada permasalahan. Terjadi perdebatan internal KPK itu sendiri. Setelah pulang dari BPK itulah Pak Karyoto dan Pak Endar dikeluarkan dari KPK. Yang katanya menolak perintah atasan. Oke. Lalu Pak Listio Sigit tetap meminta mereka masuk, tapi di KPK-nya tetap dihalangi, tidak bisa. Tetapi kan yang menghalangi kasus Anies ini sudah tidak ada. Ya. Jadi pada saat hari Jumat itu jatuhnya tanggal, kalau hari Senin itu tanggal 3 Oktober, antara tanggal 30 atau 31 September kali ya. 3 Oktober Senin berarti Minggu. September itu 30, 31 sih 30 ya? 30. Berarti 3, sekarang rasa. Wah, Bang Gis masih hafal sekali kayaknya. Iya, karena saya ingat. Kabar 2022. Oh, 2022. Saya ngobrol dengan Anies sebelumnya tentang gagasan, ide-ide di luar itu. Ya. Dia menjadi capres. Lalu saya diundang di TV. Saya tanya, saya kalau hal-hal yang sensitif, saya selalu tanya. Ini Anies bilang jangan. Kita jangan berbicara tentang pencapresan sebelum masa gubernur ini selesai. Yes. Karena masa gubernurnya dia selesai tanggal 16 Oktober. Ya. Nah, dalam hal ini ada kaitan dengan Andre Rosiadi yang katanya Anies tidak lapor ke Prabowo. Dan Andre itu kan tengil, Ya. sok tahu, punya laga gitu kan, itu Andre. Anies itu minta bertemu dengan Pak Prabowo. Ya. Dari ini mengontak langsung sampai terakhir membuat surat resmi untuk melapor bahwa masa gubernurnya sudah selesai. Ya ingin sholat, ingin silaturahmi. Jadi bukan ujuk-ujuk terus Anies jadi capres. Ya, betul. Jadi Anies itu sebelum ada persoalan dia dideklarasikan sudah minta bertemu. Kan dia datang ke PKS juga. Ya. Gitu kan? Di tengah situasi semacam itu, Jumat kita mendengar Anies akan ditersangkakan di hari Senin.
Itu gelar perkaranya sudah 19 kali. Kita dengar itu Jumat. Yes. Jadi kita semua ini, waduh, gimana cara menyelamatkannya? Karena saya mencoba mengontak teman yang dekat dengan Pak JK. Ya. Pak JK saat itu sedang ada di Eropa. Yes. Jawabannya Pak JK itu sangat mengkhawatirkan. Ke teman saya langsung ya. Keduanya saya simpan. Karena di forward ke saya masih 22. 22 artinya bahwa komisioner KPK itu masih terbelah. Oh, dulu itu kalau saya komisioner KPK. Itu sebelum waktu itu masih belakangan, tapi belakangan itu sudah full harus tersangka, kan? Berita ini juga sampai di teman-teman yang ada di elit Nasdem, karena saya juga berkomunikasi dengan mereka. Saya tidak tahu dinamika yang terjadi dalam Nasdem, saya sama sekali tidak tahu. Saya tahunya setelah belakang hari. Jumat, Sabtu, ternyata Sabtu itu mereka Pak Surya ini masih di Singapura. Bagaimana cara menyelamatkan Anies? Cara menyelamatkannya adalah mendeklarasikannya sebagai capres. Sabtu saya tidak dengar berita. Minggu ini situasi yang benar-benar dipercepat demikian rupa. Saya ketemu kebetulan ketemu ketua DPD Nasdem Sultra di Plaza Senayan hari Minggu sore menjelang maghrib. Yes. Di Victoria kan ngobrol sana kemari. Dia sendiri nggak bicara bahwa Anies akan besok dideklarasikan. Artinya dia tidak tahu. Lepas dari Plaza Senayan, saya kemari karena ada teman saya kemari. Saya nyampe sini, habis saya sholat Isya kurang lebih setengah 8. Saya buka HP, masuk berita besok jam 10 pagi Nasdem deklarasi Anies. Saya tanya ini serius nggak lama juga beritanya masuk di Detik. Waktu itu masih rilis dari Nasdem. Saya buka di Google, cari, keluar sudah. Iya. Alhamdulillah. Itulah yang menyelamatkan Anies. Nah, Yudi meyakini bahwa Anies tidak jadi tersangka karena memang tidak ada bukti, satu. Yang kedua, teman-teman di KPK itu masih berintegritas. Iya. Ya enggak, sudah tidak ada penghalang lagi. Kan dia sudah dikeluarkan. Ya. Lalu yang menolak itu penyidiknya Pak Kadir juga sudah dikeluarkan. Udah nggak ada lagi pintu yang mampu menahan keinginan itu, udah nggak ada lagi. Yes. Di situ saya berdebat dengan Yudi. Tetapi tetap saya puji dia. Saya katakan kalau KPK itu berintegritas, orang seperti dia nggak dikeluarkan karena dia tidak punya cacat. Nah, Yudi itu dia menjaga marwah lembaga tempat pernah manja sih sebenarnya. Soalnya saya sangat menyayangkan begini, Bang Gis, waktu yang perdebatan dengan Bang Gis dengan Mas Yudi itu adalah banyak kan aktivis anti korupsi kan mendukung Kemenko. Ya. Tapi kok kesannya Mas Yudi ini kayak ya bahwa Tom Lembong ya bersalah. Enggak, tidak ke sana. Yudi itu melihat kasus Tom Lembong ini janggal. Ya. Tetap Yudi itu melihat dari keputusannya itu janggal. Jadi dia tidak menyatakan Tom Lembong bersalah, enggak. Tetapi yang Yudi tolak terhadap saya karena saya menyatakan bahwa Anies itu bukan karena tidak ada bukti tidak menjadi tersangka, memang karena tidak ada bukti, bukan hanya itu faktornya. Tapi karena dideklarasikan oleh Nasdem, kalaupun dia tidak terbukti tetap ditersangkakan. Ya. Karena kan yang ingin dicari pada saat itu label Anies tersangka dulu. Ya. Bahwa kemudian di SP3 kan lain soal. Betul. Tapi kan menjelang pencapresan orang sudah mendapat label tersangka, selesai gitu. Kira-kira di Bang ini kan kemarin Bang Ari Yusuf Amir kan udah bilang akan banding, sudah bikin. Endingnya bagaimana ini Bang? Akan tetap divonis bersalah kah atau akan nanti di PK akan dibebaskan? Menurut Abang aja ini?
Kalau yang sekarang saya 50-50. Kalau yang sekarang, karena sekian banyak orang sudah mulai. Kalau dari yang kemarin di pengadilan yang sesat itu ini, saya dari awal sudah menyatakan Tom, saya pastikan vonisnya bersalah. Soalnya Karena bukan karena dia bersalah terbukti, tidak, tapi karena memang orderan, terus ya akhirnya sudah dioperasi dari jauh sebelumnya gitu. Itu keyakinan saya ya. Dan kalau di majelis banding nanti kita lihat, tidak terlalu yakin juga saya bahwa Tom akan divonis bebas murni, nggak terlalu yakin juga saya. Kita berharap aja, tapi ya kita lihat bagaimana tekanan masyarakat. betul. Soalnya gini bang, apalagi kayak kasus Tom Lembong dan Hasto ini tuntutannya kan 7 tahun. Kode nih, istilahnya netizen tuh analisanya tajam lah dibandingin yang siapa kayak Tujuh dan presiden 7. iya 7, terus nanti paling vonisnya udah ketahuan paling dikurangin sedikit atau apa, nggak mungkin dibebaskan karena untuk supaya 2029 nggak ada ganjar ini lagi gitu loh bang. Kan ini jelas kayak ada kode 77 gitu loh bang. Ya bisa aja sih segala hal-hal dari itu yang sifatnya konspirasi ya bisa aja. Tapi saya nggak bermain di wilayah itu. Ya. Soalnya gini juga bang, karena netizen juga melihat penasaran nih ke depan hakimnya bakal kena ciduk apa enggak. Nah, karena kita lihat dari hasil begini-gini kan biasanya nanti ibaratnya kejaksaan tuh bisa bermain pembersihan hakim misalnya, oh ketahuan ini atau jadi pahlawan kesiangan lagi atau gimana, kita nggak ada yang tahu sebenarnya bang. Iya kan, sebelum kasus ini berjalan, pada saat kasus ini berjalan di sidang, satu hakimnya kan ketangkap maling. Iya. Terus memang hakimnya itu tidak berkolaborasi dengan yang lain, atau itu bukan sesuatu tindakan yang lainnya. Kalau macam-macam berhubungan kayak gini juga kan sangat bisa ya semuanya, sangat bisa. Dan udah terlalu sering kita mendapatkan vonis hakim yang tidak masuk akal, sangat banyak. Saya tidak suka, terbuka aja, saya tidak suka dengan Ahmad Dhani soal perilaku, lagunya gue suka. Iya. Soal gaya-gayaannya dia itu saya nggak suka. Iya. Dengan gaya ininya. Tapi ketika dia dihukum karena nge-tweet soal bulu dahin atau apa, iya, bener ini keterlaluan, nggak masuk akal. Itu satu. Dua, Habib Rizik hanya mengatakan dirinya sehat 4 tahun kondisinya, walaupun kemudian dikurangi. Saganda, Jumhur, lalu ustadznya dari Medan itu, iya, dia hanya mereplay di Twitter tentang Habib Lutfi, hanya mereplay. Tapi yang komentar pertama itu nggak dimasalahkan, yang dimasalahkan di playnya dia. Masuk juga sampai meninggal dunia. Bahkan Anies pun hampir saat itu tidak masuk akal juga. Untungnya dia terselamatkan. Kasus Petamburan, Anies itu dipanggil di Polda itu 10 jam. Padahal Habib Rizik turun pertama kali di Cengkareng, gubernur Banten, bukan gubernur Jakarta. Dan yang menantang itu kan Pak Mahfud. Tidak akan ada yang datang. Akhirnya orang pada berbondong-bondong, rame jadi. Kemudian Habib Rizik bikin acara nih Petamburan. Prof. Mahfud sebagai Menko Polhukam saat itu berpidato yang disebut satu-satu gubernur hanya nama Anies. Saya menyesalkan sekali. Besoknya Anies diperiksa 10 jam. Banyak sih bang, vonis-vonis janggal di negeri ini mah banyak sekali. Banyak. Ibaratnya nenek-nenek yang miskin aja beda sama hukuman koruptor. Belum lagi yang lain. Ini yang kaitannya yang politik. Iya, yang politik ya. Berbeda dengan jalan politik itu
banyak banget Banyak. gitu. Apalagi yang kasus-kasus lain gitu yang karena apa kalangan para aktivis itu mengalaminya. Haris Azhar hampir. Untung hakimnya masih objektif. Ya. Haris Azhar hampir. Banyak sekali yang mengalami hal kayak gitu. Jadi ya kita berdoa ya wajib. Tetapi melihat kondisi seperti itu, saya dari awal skeptis. Karena gak mungkin sebuah kasus yang lemah, konstruksi hukumnya lemah, semuanya lemah, tetap disangkakan, tetap dipenjara, tampak di sananya dioperasi. Iya, nggak mungkin juga bang. Soalnya Kan nggak logis itu. Nggak Kan. Ini logis. kan menyangkut nama lembaga kejaksaan. apalagi ini kan terkait diskresi kebijakan dan Tong itu kan hanya mengikuti instruksi presiden. Sedangkan dari segi jumlah impor pun juga paling sedikit dia ketimbang yang lain kan. Ya makanya kan jabatannya pendek. Jabatan Tahu, pendek. saya itu kan dipindah ke BKPM. BKPM. Lalu menteri-menteri yang lain jauh lebih banyak. Iya. Terus yang nggak linear cara berpikirnya yang semalam dari Komisi Kejaksaan itu. Iya betul. Satu sisi dia menolak adanya kriminalisasi, Iya. menolak politisasi. Satu sisi dia ngomong masalah bobot politik. Satu sisi dia bicara tentang bobot politiknya, biayanya, kan jadi nggak linear kerangka berpikirnya, sistematika berpikir. Membantah diri sendiri artinya kan. Iya, gitu. Makanya saya tuh menahan diri diam, tapi lama-lama udahlah. Ya makanya waktu pas kemarin saya lihat di Abang Gis di paket bersuara di Ainis itu, wah mantap kali nih Bang Gis nih, langsung ngegas jalan instruksi, langsung ngegas pakai data, jangan asal ngomong, bilangnya gak ada ratas, ternyata dia bilang mengakui ada ratas. Ya artinya kan dia menjilat ludah sendiri. Itu satu. Yang kedua kan ada pembelaan lain bahwa saya tuh biasanya kalau dialog langsung ya nggak suka membenarkan diri saya setelah di luar forum. Ini tidak membenarkan diri saya enggak gitu ya. Kan dia akhirnya mengklarifikasi sendiri dengan itu. Dia nggak suka yang gitu-gitu. Yang ada lagi yang tidak rakornas. Dan memangnya setiap hal harus rakornas kapan kerjanya? Iya betul. Bahkan walaupun setelah masa Tom Lembong itu pendapat hukum kejaksaan terhadap informasi gula pun saya dapatkan datanya. Betul. Anda bayangkan data seperti itu saya harus cari dan saya bisa dapat. Luar biasa Bang Gis. Nggak ada itu di media, data-data itu nggak ada. Di Google Nggak ada. Saya dokumen resmi yang saya dapat itu fotokopi dokumen resmi. Saya cari data itu. Dahsyat juga itu. Ya semoga aja kita berharap ya kawan-kawan yang oposisi dengan rejim ini nggak ada lagi lah kriminalisasi politik, dicari-cari kesalahan lagi ya Bang ya. Maksudku katanya apa ya, Prabowo bilang harus tegakkan hukum tapi mengutamakan demokrasi, tapi giliran begini sama aja pemberhangusan juga kan. Saya tidak mau komentar apapun yang dilakukan rejim sekarang. Ya. Apapun saya tidak mau komentari karena buat saya komentar saya sudah cukup di awal. Prosesnya busuk, hasilnya busuk. Jadi apapun terserah. Buat saya ini adalah hasil yang busuk. Itu penutup dari Bang Gis. Terima kasih Bang Gis sekali Bang. Sama-sama. Sehat selalu, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Ya.